Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang dalam acara debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur Aceh Pilkada 2024. Hadirin dan pemirsa, marilah kita awali kegiatan malam ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua dan seluruh komisioner Komisi Independen Pemilihan Aceh, unsur Forkopimda Aceh yang hadir, tokoh masyarakat, dan yang paling kita banggakan, kedua pasangan calon gubernur, wakil gubernur Aceh, serta seluruh pendukung yang telah hadir pada malam hari ini. Hadirin dan pemirsa, debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur Aceh malam ini dapat disaksikan di seluruh Indonesia dan disiarkan secara langsung oleh TVRI Nasional dan streaming melalui YouTube KIP Aceh dan Serambi News. Mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, marilah sahabat-sahabat kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, salawat badar, sekaligus pembacaan doa yang akan dilantunkan oleh Ustadz Nisfun Nahar. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولكل
جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Dilanjutkan dengan salawat badar. Hadirin dimohon berdiri. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bibismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخاتك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل أول مجلسنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا اللهم اجعل أوله الرحمة وأوسطه نعمة وآخره تكرمة ومغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin dan pemirsa, selanjutnya menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya menyanyikan bersama Himne Aceh, sebuah representasi masyarakat Aceh yang memuat nilai patriotik, budaya, berlandaskan syariat Islam yang telah resmi ditetapkan melalui Kanun Nomor 2 Tahun 2018, dilanjutkan dengan jingle Pilkada Aceh. Syuhada metuah bijih Aceh mulia. Ya Tuhanku, rahmat bersampo negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah jaga Aceh mulia. Bekaden Aceh melimpah bago, bermesaho mesyedara, bersapepakat bersabohnya menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat bersampo negeri Aceh
Aceh mulia. Marilah pilih pemimpin baru, gunakanlah hak suaramu. Suara dari kita bersatu, demi Aceh masyhur. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Masa depan Aceh di tangan kita. Ayo pilih sosok pemimpin bangsa, pemimpin yang bijaksana, amanah jujur hatinya, seluruh kabupaten dan kota. Ayo kita semua ke TPS. Marilah pilih pemimpin baru, gunakanlah hak suaramu. Pemilihan serentak di Aceh tahun 2024. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Masa depan Aceh di tangan kita. Ayo pilih sosok pemimpin bangsa, pemimpin yang bijaksana, amanah jujur hatinya, seluruh kabupaten dan kota. Ayo kita semua ke TPS. Pemimpin yang bijaksana, amanah jujur hatinya, seluruh kabupaten dan kota. 27 November ke TPS. 27 November ke TPS. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin dan pemirsa, sambutlah moderator debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur Aceh, Romi Zuliansyah dan Ida Almadani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin dan pemirsa di seluruh tanah air. Selamat datang untuk kita semua dalam acara debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur Aceh Pilkada 2024. Bersama kami berdua selaku moderator dalam acara debat ini akan memandu jalannya debat ini. Saya Romi Zuliansyah Dan saya Ida Almadani. Hadirin dan pemirsa, kami berdua akan memandu debat ini dalam 6 segmen. Dalam segmen pertama, kita awali dengan profil komisioner KIP Aceh. Agusni AHSE, Ketua KIP Aceh. Haji Iskandar Agani SE, Wakil Ketua KIP Aceh.
Saiful SE, Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan. Muhammad Sayuni SHMKes MH, Anggota Komisioner Divisi Data dan Informasi. Hendra Darmawan SPDI, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Ahmad Mirza Safwandi SHMH, Divisi Hukum dan Pengawasan. Hairunisa SE, Divisi Perencanaan dan Logistik. Dan Nanang Priyatna SEMAP CFA CGCAI, PLH, Sekretaris KIP Aceh. Dan hadirin sekalian, selanjutnya inilah profil dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh. Calon gubernur Aceh nomor urut 1, Bustami Hamzah SEMSI. Calon wakil gubernur Aceh nomor urut 1, Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi LCMAG. Pasangan calon nomor urut 1 diusung oleh Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai PAN, PAS Aceh, PDA, Partai Gelora, Partai Buruh, dan Partai PKN. Selanjutnya, calon gubernur Aceh nomor urut 2, Haji Muzakir Manam. Calon wakil gubernur Aceh nomor urut 2, Fadlullah SE. Pasangan calon nomor urut 2 diusung oleh Partai Aceh, PKB, Partai Demokrat, Gerindra, P3, PKS, PDIP, PNA, PSI, Partai Umat, Garuda, Hanura, Partai Gaptan, PBB, Prima, dan Sira. Dan hadirin sekalian, marilah kita sambut kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh Pilkada tahun 2024. Baik, mengawali segmen pertama ini, mari sama-sama kita dengarkan sambutan Ketua KIP Aceh, Bapak Agusni AHSE. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para calon gubernur dan wakil gubernur Aceh, paslon nomor urut 01 dan nomor urut 02, serta para pimpinan partai politik dan partai politik lokal, Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh, Bapak PJ Gubernur Aceh atau yang mewakili, Bapak Kapolda Aceh atau yang mewakili, Bapak Pangdam Iskandar Muda atau yang mewakili, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Tinggi Aceh atau yang mewakili, Ketua DPR Aceh atau yang mewakili, Kabinda Aceh, MPU Aceh, MAA, Kepala BNN Aceh, para rektor, para ketua organisasi wartawan dan rekan-rekan pers, serta tamu undangan yang berhadir, tim perumus dan tim panelis, Panwasli Aceh, Ketua Panwasli Aceh
Ketua Panwasli Provinsi Aceh, wabil khusus, wakil ketua, anggota, serta sekretaris KIP Aceh, dan para pejabat struktural dan fungsional lainnya di KIP Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasihnya, penghulu alam semesta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kami dari Komisi Independen Pemilihan Aceh mengucapkan selamat datang kembali di debat publik yang kami selenggarakan pada malam hari ini. Sebagaimana debat perdana, debat kedua ini juga momen penting bagi para pasangan calon untuk melukis kanvas demokrasi di Aceh. Indah tidaknya, bermakna tidaknya, bukan hanya ditentukan oleh kandidat, tapi juga para pendukung dan para tamu undangan yang berhadir di kesempatan ini. Debat kedua ini mengangkat tema yang juga sangat penting, yaitu pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tema ini menanti kandidat menawarkan gagasan untuk membawa Aceh menjadi negeri yang makmur. Dan ini tantangan semua pemimpin negeri di wilayah manapun, tidak terkecuali Aceh, sebagai negeri yang pernah berjaya di masa kepemimpinan para indatu kita dulu. Kami yakin semua pasangan calon tertantang untuk merintis hal yang sama, untuk mendulang kedikjayaan yang dikenal dunia. Hadirin sekalian yang kami muliakan, melalui debat yang disiarkan langsung ini, segenap lapisan masyarakat pasti akan mendengar, menyimak, dan mencerna pandangan dari semua dari pasangan calon. Bagaimana mentransformasi potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi, apa yang menjadi strategi konkret memberdayakan UMKM, apa inovasi pembangunan berbasis kearifan lokal, dan paling penting, bagaimana mekanisme distribusi nantinya. Kesejahteraan yang berkeadilan bisa diwujudkan. Malam ini para kandidat akan kembali dilihat sebagai arsitek peradaban Aceh baru, yang akan dilihat bukan hanya sebatas gambarannya, tapi juga detail dan isi substansinya. Dan kami semua percaya, kedalaman pikiran dan tawaran solusi akan disikapi oleh audiens sebagai komitmen kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat di penjuru bumi, terutama segenap pelosok Aceh tercinta. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kami juga percaya kita semua yang hadir di sini adalah insan pilihan yang akan terlihat dari kesediaan untuk mengikuti debat kedua ini sesuai dengan aturan dan tata tertib yang sudah kita sepakati bersama. Ya Allah, ya Rabb, lewat sepotong doa kami memuka, tiupkan segenap rasa kasih sayang menyusupi ruh kami di malam gempita, agar saling menyinta dalam menyukseskan debat kedua untuk gelaran pilkada menuju Aceh bahagia sejahtera. Untuk itu, dengan penuh harapan dan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai debat publik kedua Pilgub Aceh tercinta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
mohon Ketua KIP Aceh untuk tetap berada di atas pentas. Selanjutnya kami mengundang panelis debat, Bapak Profesor Dr. Marwan SSI MSI, untuk menyerahkan langsung draft pertanyaan panelis untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur kepada Ketua KIP Aceh, Bapak Agusni AHSE. Kemudian berkenan Ketua KIP Aceh untuk menyerahkan draft pertanyaan kepada kami selaku moderator yang nantinya akan kami letakkan ke partisi yang telah disiapkan. Hadirin dan pemirsa, selama debat berlangsung, para pasangan calon dan seluruh kita yang hadir pada malam ini harus mematuhi aturan dan tata tertib debat. Untuk itu berikut tayangan tata tertib debat. Tata tertib debat kedua. 1. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lokasi debat. 2. Selama acara debat berlangsung, peserta debat dan tamu undangan dilarang membawa atribut kampanye pasangan calon kecuali yang melekat di badan, meneriakkan yel-yel atau slogan pada saat debat berlangsung, membuat kegaduhan, dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat pasangan calon lain, moderator, dan juga panelis. Jika tetap bersorak-sorak, maka pihak keamanan akan menertibkan setelah berkoordinasi dengan Polda Aceh. 3. Para tamu undangan dan pendukung paslon wajib menggunakan ID card untuk akses masuk ke dalam ruang debat. 4. Pasangan calon dapat menampilkan visualisasi dan materi presentasi terkait visi, misi, dan program pasangan calon. 5. Debat publik akan dipandu oleh moderator. 6. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. 7. Waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 8. Pasangan calon tidak diperkenankan memberikan pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 9. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi misi dan juga program. 10. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Dan hadirin sekalian, dalam segmen pertama ini, kita akan mendengarkan penyampaian visi misi masing-masing pasangan calon, gubernur dan wakil gubernur Aceh. Dan sesuai ketentuan dan kesepakatan, penyampaian visi misi diberi waktu selama 180 detik. Dan berikutnya, kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misi. Waktu Bapak 180 detik dimulai saat berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang kami hormati KIP Aceh, Pangwasli Aceh, unsur Forkopimda Aceh, serta tamu undangan. Yang kami cintai seluruh rakyat Aceh. Hadirin yang kami muliakan, ekonomi Aceh sangat dipengaruhi oleh perekonomian nasional dan global. IMF memprediksikan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2025-2029 akan stagnan pada angka 5,1% dan kondisi itu
juga akan berimbas ke Aceh. Oleh karena itu, mau tidak mau, kita harus mempersiapkan diri untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan mengoptimalkan sumber pendapatan Aceh lainnya. Mendorong badan usaha milik Aceh untuk berpartisipasi dalam pengelolaan blok migas adalah salah satu langkah strategis dan menjadi jalan keluar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, sulitnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas adalah masalah utama di depan mata kita. Ke depan, jangan ada lagi antrian panjang karena kapasitas rumah sakit yang belum memadai. Penguatan dan peningkatan kapasitas rumah sakit umum daerah maupun puskesmas akan menjadi solusi terhadap masalah ini. Hadirin yang kami muliakan, 18 tahun sudah perdamaian Aceh. Namun masih banyak saudara kita dari kombatan dan masyarakat korban konflik belum sejahtera. Pengabaian terhadap kondisi ini adalah kekeliruan besar karena bisa memunculkan kerawanan sosial. Terakhir, satu data Aceh akan menjadi penunjang pelayanan publik dalam perumusan strategis kami nantinya. Sehingga mekanisme birokrasi pelayanan publik tidak berbelit-belit dan menyusahkan masyarakat. Ayo kita wujud satu data Aceh. Waktu tidak perlu habis. banyak kartu. Waktu Terima habis. kasih. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan boleh kembali ke tempat duduk Bapak. Silakan. Baik, selanjutnya kami persilahkan pasangan nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu 180 detik dimulai saat berbicara. Pendukung harap tenang terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera kepada kita semua dimanapun berada. Yang kami hormati kepada semua Forkapinda, IB Aceh, Konsul Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai tema debat kedua, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kami memiliki prinsip dasar dalam visi misi, yaitu sejahtera dengan martabat. Artinya, sejahtera dan bermartabat. Prinsip dasar tersebut tergantung dalam visi kami, Aceh Islami maju bermartabat dan berkelanjutan. Selanjutnya, kami jabarkan melalui visi dan sejumlah program. Terkait investasi, kami siap mempermudah perizinan dan memberikan intensif berupa kemudahan fasilitas. Kita bangun iklim usaha dan promosi potensi Aceh, sehingga menarik minat investor ke Aceh. Selain itu, kami tak pernah lupa bahwa mayoritas rakyat Aceh adalah petani, peternak, dan nelayan kita wajib bertindak untuk kesejahteraan mereka. Karena itu, kami fokus memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik kepada petani, peternak, dan nelayan. Kami akan menyediakan pupuk, benih, bibit unggul, pestisida, dan alat-alat produksi, serta berupaya menjaga harga pasca panen lebih stabil, termasuk menyediakan akses, pembiayaan, dan bantuan pemasaran. Untuk nelayan, kita upayakan
komunikasi alat tangkap, fasilitas tempat pendaratan ikan atau TPI yang moden, dan kampung nelayan maju atau kita singkat KLAJU, sekaligus tetap menjaga adab hukum laut melalui Panglima Laut sebagai bentuk kearifan lokal. Silakan Pak. Masih ada waktu? Kami juga menyiapkan asuransi syariah untuk pelaku usaha ketiga sektor tersebut. Ketiga sektor ini kami upayakan juga agar waktu habis. Terima kasih Bapak. Teknologi Terima modern. kasih Bapak. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah bagi semua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang telah menyampaikan visi dan misi. Dan hadirin dan pemirsa, di segmen kedua nanti kita akan sama-sama melihat kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh panelis. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Komisioner KIP Aceh, Pilkada akan segera tiba. Setiap suara itu penting. Pilkada Tapekong, Aceh mulia. Dengan memilih, Anda berkontribusi untuk masa depan Aceh. Gunakan hak pilihmu 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Bersama kita bisa membangun Aceh yang lebih baik. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kipaceh.kpu.go.id. Ayo memilih. Apakah saya sudah terdaftar sebagai pemilih? Biar tahu, coba cek NIK kamu. Pastikan nama kamu terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Kalau belum, Pilkada Aceh semakin dekat. Cek sekarang. Saya sudah terdaftar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kipaceh.kpu.go.id. Pilkada Aceh semakin dekat. Bijaklah dalam memilih. Pilkada damai, hindari hoax. Suara kita berharga. Pilihlah pemimpin yang pro rakyat. Cek informasi sebelum berbagi. Jangan benar hoax. Bersama kita bisa. Pilihlah sesuai hati nurani untuk Aceh yang lebih baik. Demi Aceh mensyukur. Lebih dari 3,7 juta masyarakat Aceh berhak memilih pada Pilkada 2024. Mari kenali calon gubernur dan wakil gubernur Aceh. Nomor urut 1, Bustami Hamzah berpasangan dengan Fadil Rahmi. Nomor urut 2, Muzakir Manaf berpasangan dengan Fadlullah. Gunakan hak suaramu pada tanggal 27 November 2024. Ayo, datang ke TPS Pilkada Tapekong, Aceh Mulia. Izin, mohon Bapak, silakan menduduki tempat duduk yang disediakan terlebih dahulu, Pak. Bapak pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2, silakan untuk menempati tempat duduk terlebih dahulu. Baik. Hadirin dan pemirsa yang sedang menyaksikan live debat calon gubernur dan wakil gubernur Aceh, kita memasuki segmen kedua, di mana dalam segmen ini para pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari panelis. Namun sebelum itu berikut profil 9 orang panelis debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Aceh. Dr. Effendi Hasan MA,
dosen Prodi Ilmu Politik dan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syah Kuala. Berikutnya Profesor Dr. Insinyur Amhar Abu Bakar MS, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala, mantan Kepala Bapeda Aceh, mantan Kepala DPMG Aceh dan mantan penjabat Bupati Aceh Timur. Profesor Dr. Insinyur Herman Fitra MT, Rektor Universitas Malikul Saleh. Profesor Dr. Teguh Zulfikar MED, Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Araniri, Banda Aceh. Profesor Dr. Marwan SSI MSI, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan, Guru Besar FMIPA Universitas Syah Kuala. Teguh Zulkarnain SEMM PhD, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikul Saleh. Dr. Marwan MPD, Rektor Universitas Al-Muslim Biren. Dr. M. Gausyah SHMH CPM, Dekan Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. Riswati SPDI MSI, Direktur Eksekutif Flower Aceh. Dan baiklah hadirin serta pemirsa di seluruh tanah air. Dalam segmen kedua ini, para pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari panelis dengan subtema menuju Aceh yang sejahtera dan mandiri. Nantinya masing-masing calon gubernur akan mengambil bola berabjad dalam fishbowl, lalu moderator akan mengambil amplop pertanyaan yang sesuai dengan abjad. Pertanyaan sesuai abjad akan dibacakan sekali oleh moderator dan boleh dijawab oleh calon gubernur atau wakil gubernur. Selanjutnya paslon lain juga diberikan kesempatan untuk menanggapinya. Waktu menjawab pertanyaan selama 90 detik, sedangkan untuk menanggapi selama 60 detik. Dan berikutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk mengambil bola dalam fishbowl. Kami persilakan Bapak. Dan nantinya bola fishbowl diperlihatkan kepada kamera Pak, ke hadirin. Iya. Huruf F. Ya. Selanjutnya dapat diletakkan di bawah Pak. Ya, silakan. Silakan Pak, Bapak sudah bisa mengambil tempat Pak untuk berdiri. Silakan paslon nomor urut 2 juga, silakan. Kami persilakan untuk mengambil tempat. Baik, ini saya sudah ambil huruf F dan masih tersegel. Tentunya ini terjamin kerahasiaannya Bapak Ibu yang baru saja tadi diserahkan draft pertanyaannya oleh koordinator panelis kepada Ketua KIP dan diserahkan kepada kami. Sekali lagi kami ingatkan bahwa subtema yang diangkat dalam segmen kedua ini menuju Aceh yang sejahtera dan mandiri. Baik, saya bacakan pertanyaannya. Dalam upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat, baik layanan kesehatan maupun layanan publik lainnya, diperlukan berbagai macam strategi dan data yang mutakhir dan akurat. Pertanyaannya, apa upaya dan strategi paslon untuk mewujudkan tersedianya data terintegrasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat? Ya, kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapinya. Untuk menjawab maksud kami. Terima kasih. Oke, Nomor kami urut ulangi, 1, kami ulangi. calon gubernur nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan selama 90 detik. Dimulai saat Bapak berbicara. Kita semua harus berkomitmen akan mengembangkan portal Open Data Aceh yang terintegrasi dan
menetapkan satu data sebagai pilar utama dalam rencana pembangunan jangka menengah Aceh, serta mengintegrasikan dalam semua dokumen perencanaan pembangunan. Selain itu, kami akan membentuk tim gugus tugas di setiap instansi dengan tanggung jawab memastikan konsep dan keterpaduan data melalui sistem informasi Aceh terpadu SIAD. Dengan terwujudnya satu data Aceh akan meningkatkan kualitas perencanaan dan layanan publik lainnya, sehingga tidak dibutuhkan banyak kartu yang hanya membuat bingung masyarakat dan memperpanjang rantai birokrasi pelayanan. Kanun nomor 7 2020 mengatur tentang SIAT, Sistem Informasi Aceh Terpadu. Waktu habis. Baik, selanjutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu untuk menanggapi selama 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Bapak Ibu sekalian, pandangan kami adalah ke semua itu Aceh adalah membutuhkan database yang perlu kita hadapi ke masa depan. Karena dengan tidak ada itu kita ambaradul. Tidak tahu di mana jumlah orang miskin, di mana terdapat pengangguran, di mana kita tidak tahu berapa pendapatan per kapita keluarga yang di bawah 2 juta, 5 juta, dan 10 juta. Jadi oleh sebab itu kita harus menggunakan database. Silakan. Tahun 2022 Pergub nomor 24 tahun 2002 tentang satu data. Dalam hal ini basisnya adalah teknologi internet dan teknologi digital. Sebab itulah perlu meningkatkan kapasitas SDM agar memahami teknologi digital. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk mengambil bola dalam fishbowl. Kami persilakan. Nantinya dapat diperlihatkan ke audiens, Pak, ke hadirin dan juga ke kami selaku moderator untuk diperlihatkan. Huruf D. Huruf D. Silakan diletakkan di bawah. Kami silakan kembali ke tempat. Aceh masih menghadapi tantangan besar dalam penyediaan akses layanan kesehatan berkualitas yang merata. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya tenaga medis yang terlatih, keterbatasan alat kesehatan, dan infrastruktur yang kurang memadai. Kondisi ini tercermin dari persentase angka kesakitan di 9 kabupaten kota yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi, yaitu 14,51%. Pertanyaannya, apa strategi paslon untuk memastikan semua masyarakat Aceh, khususnya di daerah terpencil, untuk mendapatkan akses kesehatan berkualitas? Kami persilakan paslon nomor 2 untuk menjawabnya. Dalam visi misi kami tegaskan, kami akan membangun 3 rumah sakit regional yang terletak di Pantai Barsela, yaitu Barat Selatan, di Poros Tengah, dan di Pantai Timur. Supaya semua masyarakat Aceh menjamin sama hak, keadilan seperti sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami pastikan bagaimana pelayanan di pusat kota, mereka akan rasakan pelayanan di pelosok-pelosok. Kami sangat memahami bahwa seperti di pulau terluar, seperti Simulu, Sabang, kami akan menyiapkan ambulan laut untuk mereka. Dan kami pastikan pelayanan sama seperti yang berada di pusat kota.
Selanjutnya kami akan pastikan doktor-doktor spesialis atau doktor-doktor kepakaran doktor yang mesti mengobati pasien-pasien atau orang sakit di Aceh. Karena kita kewalahan dengan doktor yang pakar, sebagian kita orang Aceh berobat ke Penang. Kalau seandainya orang Aceh mampu berobat, mereka tidak akan berobat di Aceh, tapi berobat ke Penang. Ini kewalahan yang paling fatal kepada kita di Aceh. Mudah-mudahan ke depan akan ada perubahan. Waktu habis, kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapinya. Waktu 60 detik dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Itu nampaknya cerita lama. Sekarang ya, ada 5 rumah sakit regional. Sudah 10 tahun ini nggak pernah selesai-selesai. Karena kita nggak punya perencanaan yang matang. Kita harus berhitung berapa sih biaya ketika 2% oksus, kita juga tidak fokus pada dunia kesehatan. Apalagi dengan sekarang fiskal kita yang sudah menurun. Ini adalah khayalan, butuh waktu. Saya mengatakan yang perlu kita benahi supaya masyarakat dekat, kita harus benahi puskesmas, rumah-rumah sakit umum daerah. Itu yang harus kita perkuat supaya masyarakat jangan dibebani dengan biaya yang mahal. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Hadirin dan pemirsa, beri tepuk tangan yang meriah bagi semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang telah menjawab pertanyaan dari panelis. Kita akan kembali dengan segmen selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Kami sangat mengharap kepada gubernur yang terpilih nanti, semoga harapan bagi rakyat nelayan makmur. Begitu juga dengan harga ikan kalau bisa di atas 10.000 lah. Karena kalau di bawah 10.000 nelayan menjerit, ya kan. Pendapatannya sedikit. Gitu aja. Siapa saja yang nanti yang terpilih. Ikan yang di Aceh sekarang harga tidak ada, mudah-mudahan gubernur yang terpilih ini harus terpikir juga ke nelayan kami di Aceh. Juga kayak saya mau bawa angler dari luar negeri, mancanegara. Terus kalau memangnya Pak Gubernur yang terpilih nanti, mudah-mudahan saya juga semakin meningkat. Angler dari luar negeri masuk ke Aceh supaya mengetahui bahwasannya di Aceh benar-benar ikannya luar biasa. Peningkatan kualitas pendidikan di Aceh agar lebih baik lagi dan lebih diperhatikan tentang guru, tentang siswa, untuk pendidikan karakternya perlu ditambah. Semoga Gubernur Aceh terpilih nantinya dapat memberikan pemerataan pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Aceh, baik untuk rawat jalan maupun rawat inap. Kemudian pemerintah Aceh juga dapat meningkatkan kualitas pangan bergizi untuk remaja, untuk ibu hamil, untuk bayi, balita, dan anak untuk mencegah terjadinya stunting di Aceh. Dan yang terakhir, semoga pemerintah Aceh juga dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan, baik yang ASN maupun non-ASN, termasuk tenaga kontrak, tenaga bakti, dan lainnya. Sehingga tenaga kesehatan dapat memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang baik untuk masyarakat Aceh.
Lebih dari 3,7 juta masyarakat Aceh berhak memilih pada Pilkada 2024. Mari kenali calon gubernur dan wakil gubernur Aceh. Nomor urut 1, Bustami Hamzah berpasangan dengan Fadil Rahmi. Nomor urut 2, Uzakir Manaf berpasangan dengan Fadlullah. Gunakan hak suaramu pada tanggal 27 November 2024. Ayo, datang ke TPS Pilkada Tapekong, Aceh Mulia. Hadirin dan pemirsa di seluruh tanah air, kita kembali lagi dalam debat publik kedua, calon gubernur dan wakil gubernur Aceh dalam segmen debat ketiga. Segmen ketiga ini serupa dengan segmen kedua, yaitu menjawab pertanyaan panelis. Namun di segmen ini yang akan mengambil fishbowl adalah calon wakil gubernur. Amplop pertanyaan akan diambil dan dibacakan oleh moderator. Dan pertanyaan tersebut boleh dijawab oleh calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Waktu menjawab pertanyaan selama 90 detik, sedangkan waktu untuk menanggapi selama 60 detik. Adapun tema yang diangkat oleh panelis dalam segmen ini yaitu menuju Aceh yang sejahtera dan mandiri. Dan berikutnya, kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk mengambil bola dalam fishbowl. Baik, silakan arahkan kepada audiens dan kamera, Bapak. Ya, huruf C. Baik, optimalisasi pendapatan daerah merupakan langkah penting dalam mencapai kesejahteraan dan kemandirian Aceh. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan, memperkuat infrastruktur dan teknologi, serta memberdayakan ekonomi lokal dan UMKM. Aceh mampu meningkatkan daya saing dan mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal. Pertanyaannya, strategi apa yang akan paslon terapkan untuk memanfaatkan teknologi dalam mengoptimalkan pendapatan daerah? Waktu menjawab 90 detik dimulai saat berbicara. Pertama, dengan dunia digital ini bahwa dari penjualan pelaku UMKM akan mempermudah untuk mempromosikan barang-barang mereka. Kami dari paslon nomor urut 2 menyiapkan bahwa ke depan ini pelatihan-pelatihan UMKM yang mereka akan mengemas dengan baik dan mempromosikan lewat dunia digital. Yang kedua, kami juga menyiapkan modal usaha untuk pedagang kaki lima dan seluruh pedagang UMKM, khususnya ibu-ibu dan pelaku UMKM rumah tangga. Masih ada waktu, Bapak? Di samping itu, Aceh mempunyai aset yang begitu banyak. Sepertinya kita ada Bank Aceh yang dapat memasukkan atau menambah per kapita Aceh, yaitu Bank Aceh, dan juga Aceh mempunyai migas untuk menambah dana Aceh ke masa depan. Seandainya kalau kita memperfokus kepada migas, Aceh hanya perlu osus-osus. Dengan migas nyatanya letak dana yang masuk. Waktu habis, terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi dengan waktu 60 detik dimulai saat berbicara. Ini yang ditanyakan tentang ketergantungan. Kalau menurut kami bahwa kita ke depan harus komitmen
memanfaatkan aset-aset yang tidak produktif untuk menghasilkan PAD. Karena hari ini ketergantungan dana transfer itu 82,27%. Ini yang harus kita berdayakan. Bahwa pemerintah harus fokus mendorong badan usaha milik Aceh untuk berbisnis, untuk menghasilkan. Jalannya apa? Penyertaan modal. Itu yang mempercepat proses penambahan yang akan meningkatkan PAD. Untuk jangan sampai selalu kita bergantung pada pusat. Justru itu kita harus fokus ke depan. Kalau UMKM itu masalah kesejahteraan. Terima kasih. Baik, waktu. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk mengambil bola dalam fishball. Ya, silakan diperlihatkan ke kami, Bapak. Huruf B. Huruf B. Silakan diletakkan kembali. Ya, kembali. Transformasi pertanian dan hilirisasi strategis yang dikombinasikan dengan produktivitas lahan dan kualitas tenaga kerja membutuhkan investasi yang tidak sedikit jumlahnya. Pertanyaannya, apa kiat dan strategi paslon untuk mewujudkan transformasi pertanian dan hilirisasi dimaksud yang nyata untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan investasi? Waktu menjawab kami berikan 90 detik, dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian ada beberapa langkah yang akan kita lakukan. Dan ini senada dengan apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto tentang ketahanan pangan nasional. Yang pertama tentu adalah mengikut sertakan teknologi dengan seperti apa penemuan yang ditemukan oleh Tunku Ibnu Hajar yang ada di Darul Imarah Aceh Besar, drone pertanian. Untuk meningkatkan kualitas pertanian, drone pertanian yang dihasilkan inovasi oleh SDM luar biasa Aceh ini akan kita coba kembangkan. Kemudian yang kedua, tentu juga peningkatan kualitas SDM. Kita ingin para alumni yang hadir dari Universitas Aceh yang bergerak dan juga di agrobisnis ini menjadi orang-orang yang kompeten untuk menjawab tantangan pertanian ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, hilirisasi. Artinya diversifikasi, keanekaragaman pertanian itu harus kita utamakan, tidak hanya sebagai bahan mentah, tapi juga menjadi bahan yang siap pakai, bahan yang sudah jadi sehingga nilainya bertambah. Dan tentu juga, kita ingin pertanian Aceh menjadi lebih baik ke depan. Ya, waktu habis. Silakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu 60 detik dimulai saat berbicara. Sebenarnya para pertanian hanya pucat langit. Pura pucat langit ini. Pertanian irigasi begat, nuh irigasi begat, bibit pasti pupuk menang, pucat langit. Ya, hanya pula pertanian. Oh, masalah kebun, tiap pupuk, bibit unggul, apa? Silakan. Silakan, masih ada waktu. Silakan ditambahkan, masih ada waktu. Ya, kami menambahkan hilirisasi ini artinya adalah seluruh produk dalam negeri dan ketika kita keluarkan menjadi bahan baku yang di dalam negeri, ketika kita keluarkan adalah menjadi bahan yang utuh, yang bisa dimanfaatkan oleh kami sesuai dengan program pemerintah pusat sejalan hilirisasi akan kami prioritaskan untuk masyarakat. Waktu habis. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang telah menjawab pertanyaan panelis. Segmen
selanjutnya tak kalah seru karena masing-masing paslon akan saling bertanya dan menanggapi. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Komisioner KIP Aceh, Pilkada akan segera tiba. Setiap suara itu penting. Pilkada Tapekong, Aceh mulia. Dengan memilih, Anda berkontribusi untuk masa depan Aceh. Gunakan hak pilihmu 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Bersama kita bisa membangun Aceh yang lebih baik. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kipaceh.kpu.go.id. Ayo memilih. Apakah saya sudah terdaftar sebagai pemilih? Biar tahu, coba cek nik kamu. Pastikan nama kamu terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Kalau belum, Pilkada Aceh semakin dekat. Cek sekarang. Saya sudah terdaftar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kipaceh.kpu.go.id. Pilkada Aceh semakin dekat. Bijaklah dalam memilih. Pilkada damai, hindari hoax. Suara kita berharga. Pilihlah pemimpin yang pro rakyat. Cek informasi sebelum berbagi. Jangan pengaruh hoax. Bersama kita bisa. Pilihlah sesuai hati nurani untuk Aceh yang lebih baik. Demi Aceh bersyukur. Lebih dari 3,7 juta masyarakat Aceh berhak memilih pada Pilkada 2024. Mari kenali calon gubernur dan wakil gubernur Aceh. Nomor urut 1, Bustami Hamzah berpasangan dengan Fadil Rahmi. Nomor urut 2, Muzakir Manaf berpasangan dengan Fadlullah. Gunakan hak suaramu pada tanggal 27 November 2024. Ayo, datang ke TPS Pilkada Tapekong, Aceh Mulia. Hadirin dan pemirsa di seluruh tanah air, inilah segmen yang paling kita tunggu-tunggu dalam debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Aceh. Dalam segmen ini, calon gubernur akan bertanya ke pasangan calon lain dengan waktu 60 detik. Pertanyaan tersebut boleh dijawab oleh siapa saja, baik itu calon gubernur ataupun calon wakil gubernur dengan durasi 120 detik. Dan selanjutnya, pasangan calon yang bertanya diberikan waktu 60 detik untuk menanggapi dan paslon yang menjawab menanggapi kembali selama 60 detik. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 bertanya ke pasangan calon nomor urut 2. Waktu bertanya 60 detik dimulai saat berbicara. Berdasarkan data BPS, pada triwulan kedua 2024, ekonomi Aceh tumbuh 4,54%, ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang cukup stabil. Di sisi lain, lapangan usaha penyumbang utama triwulan memperhatikan data ini. Sektor pertambangan selama ini menjadi motor penggerak ekonomi. Yang saya mau tanyakan, bagaimana strategi saudara untuk mengembangkan investasi di Aceh di sektor pertambangan? Masih ada waktu, Pak? Mau ditambahkan pertanyaannya? Cukup.
Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 kami persilakan untuk menjawab. Waktu Anda 120 detik dimulai saat berbicara. Kami menjamin seluruh investor yang masuk ke Aceh dengan kenyamanan dan memastikan perizinan satu atap dan mempermudah segala hal bagi mereka khususnya di dunia pertambangan. Tetapi kami juga akan menjaga hutan sesuai dengan tema kita adalah keberlanjutan tentang menjaga kehutan dan tapuga udun demi anak cucu kita. Bukan memberikan izin dengan semudah kepada mereka pelaku tambang di Aceh. Seperti yang pernah kita rasakan. Inilah yang tidak kami inginkan. Di kepemimpinan kami memastikan seluruh proses izin harus sesuai dengan proses yang berlaku dan aturan yang berlaku. Terima kasih. Waktu masih ada? Masih ada waktu, Pak? Ini tambahkan, Bapak. Jadi samping itu, tambang sebenarnya harus dijaga dan tambang harus dilihat apakah penting atau tidak penting. Apakah berapa banyak yang untung Aceh. Hanya untuk merambah hutan, terjadi hal-hal yang negatif terhadap rakyat. Apalagi kita lihat sekarang, masa penggilaan emas sekarang adalah hanya menggunakan merkuri. Itu yang paling merugikan Aceh untuk masa depan. Ini yang perlu kita sesalkan. Bukan masalah izin, tetapi masalah pengawasan tambang untuk masa depan. Kita jaga dan kita awasi. Masih ada waktu, Pak? Mau ditambahkan? Sudah habis. Cukup? Baik. Pasangan calon nomor urut 1 silakan menanggapi kembali atas jawaban yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Waktu 60 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih. Mungkin paslon 2 itu ada yang terlupakan. Kemarin mereka mengatakan akan menutup tambang. Kalau menurut kami bahwa kita harus punya komitmen bahwa semua hasil Aceh, tambang Aceh harus diolah dan harus masyarakat harus berpartisipasi untuk merasa memiliki. Ke depan pemerintah Aceh harus ramah kepada investor dengan segala kemudahan, baik perizinan, kepastian hukum, kejelasan lahan, serta memfasilitasi tenaga terampil dari kalangan generasi muda untuk lapangan kerja mereka. Terima kasih. Mau ditambahkan, Pak? Ya, waktu habis. Kami persilahkan kembali pasangan nomor urut 2 untuk menanggapi sekali lagi. Waktu Anda 60 detik dimulai saat berbicara. Rasa pasangan urut 1 salah kaprah. Saya bergantung tambang. Wah, evaluasi jika tambang itu imbas pada masyarakat yang tidak sinergi masyarakat, tidak emak masyarakat, kita tutup saja buat apa? Pihak kampung kena wajah no. Sudah hendak sesuai dengan peraturan tak patut. Atas berangkat soju mandu, atas mifah minta tok mandu. Anak urusan yo. Yang penting kesejahteraan rakyat, kesejahteraan yang mencemarkan udara dan menjaga pencemaran alam. Itu yang kita pastikan. Itu ada TPRA. Silakan evaluasi. Kalau tidak tutup saja semuanya. Masih ada waktu, Pak? Baik. Ditambahkan. Mungkin salah telinga paslon nomor 1 mengatakan kami menutup tambang. Sedangkan saat ini kami mengundang investor luar masuk ke dalam Aceh. Baik, selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 bertanya ke pasangan calon nomor urut 1. Waktu bertanya 60 detik dimulai saat berbicara. Tadi Bekaru Nyokaru untuk jadi pemain komboh. Tadi cerita lama, ini cerita baru. Dengar ya.
Aceh dihebohkan oleh kasus Westafel yang saat ini sedang diadili di pengadilan dan sangat merugikan rakyat Aceh. Pertanyaan kami, bagaimana strategi Anda mencegah terjadi korupsi berjamaah seperti dugaan pada kasus Westafel di tubuh pemerintahan Aceh? Terima kasih. Masih ada waktu Pak, mau ditambahkan pertanyaannya? Oke. Baik, untuk itu kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan paslon nomor urut 2. Waktu 120 detik dimulai saat berbicara. Harap tenang terlebih dahulu Bapak Ibu. Terima kasih. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Ayolah kita, berulang kali sudah saya sampaikan. Mari kita hormati proses hukum. Itu lagi berproses. Jangan sekali-kali masalah politik ditarik karena hukum. Itu nggak ketemu. Ayo kita saling menghargai dan menghormati. Bagi saya, santai aja bro. Karena kalau mengatakan bahwa kita korupsi itu bagaimana? Ada pengadilan. Semua berproses. Ya kan? Yang pertama saya mengatakan bahwa bagaimana kita mengantisipasi korupsi dari mindset kita. Kita semua yang hadir harus punya komitmen bersama untuk membasmi korupsi. Korupsi ini adalah sebuah dinamika yang sudah menyala seluruh republik ini. Tempat yang paling itu masalah perencanaan dan pelaksanaan. Kita hanya bisa mencegah, itu ranahnya pemerintah pusat, ranahnya yudikatif. Justru itu ke depannya kita harus membuat aturan yang bisa mencegah itu. Baik tampil lagi nyo, kan? Kita semua ini bojuk boh pelangan, ada truk dabunan, tak undre. Dah pikir itu, terima kasih. Masih ada waktu Pak? Qaulul hakim afsahu minal qaulir ra'iyah. Hukum di atas segala. Terima kasih Bapak. Baik. Pendukung harap tenang terlebih dahulu. Dan selanjutnya pasangan calon nomor urut 2, silahkan Anda menanggapi atas jawaban yang telah disampaikan. Waktu Anda 60 detik dimulai saat berbicara. Kami percaya kepada polisi, kepada jaksa yang akan mengadili beliau-beliau. Siapa yang terlibat dalam hal ini, kami tidak mampu. Silakan saja. Ya atau tidak? Ya pasti bojuk berbelakang. Terima kasih. Ke depan di kepemerintahan kami supaya ini tidak ada terjadi lagi tentang mafia anggaran di Aceh ini, tentang korupsi berjamaah di Aceh ini. Kami memastikan ke depan akan terus bekerja sama dengan KPK ke depan. Kami ingin mewujudkan pemerintah Aceh yang bersih ke depan ini. Tidak ada lagi apa yang dihebohkan selama ini, masyarakat yang dirugikan. Kami baru-baru ini menemui sejumlah tersangka dalam proses hukum. Sangat sadis kami menerima bagaimana mereka dikorbankan di tengah jalan. Terima kasih. Ya, waktu habis. Dan selanjutnya kami persilakan kembali pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi sekali lagi. Waktu 60 detik dimulai saat berbicara. Ini kan versinya mereka. Yang bisa memvonis atau itu hakim. Kita hormati itu. Kalaupun Allah mentakdirkan kami jadi pemimpin Aceh esoknya, kami akan melibatkan semua komponen anak bangsa di Aceh. Baik KPK, LSM, penggiat sosial. Ayo kita buka ke depan. Jangan hanya berwacana, hanya menuduh, membawa sesuatu yang bukan ranah kita. Ini adalah bukan di sini.
di sini menjual gagasan, ide, bukan menerol pribadi. Ini yang perlu kita maknai dulu, dialog ini. Justru itu, ayolah kita saling menghargai, saling menghormati. Ini adalah jangan karena beda pilihan, kita bermusuhan. Kita ini semua saudara. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih Bapak. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh yang telah saling bertanya dan menjawab. Di segmen berikutnya giliran calon wakil gubernur yang akan bertanya. Tapi kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kami sangat mengharap kepada gubernur yang terpilih nanti, semoga harapan bagi rakyat nelayan makmur. Begitu juga dengan harga ikan kalau bisa di atas 10.000 lah. Karena kalau di bawah 10.000 nelayan menjerit, ya kan. Pendapatannya sedikit. Gitu aja. Siapa saja yang nanti yang terpilih. Ikan yang di Aceh sekarang harga tidak ada, mudah-mudahan gubernur yang terpilih ini harus terpikir juga ke nelayan kami di Aceh. Juga kayak saya mau bawa angler dari luar negeri, mancanegara. Terus kalau memangnya Pak Gubernur yang terpilih nanti, mudah-mudahan saya juga semakin meningkat. Angler dari luar negeri masuk ke Aceh supaya mengetahui bahwasannya di Aceh benar-benar ikannya luar biasa. Peningkatan kualitas pendidikan di Aceh agar lebih baik lagi dan lebih diperhatikan tentang guru, tentang siswa, untuk pendidikan karakternya perlu ditambah. Semoga Gubernur Aceh terpilih nantinya dapat memberikan pemerataan pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Aceh, baik untuk rawat jalan maupun rawat inap. Kemudian pemerintah Aceh juga dapat meningkatkan kualitas pangan bergizi untuk remaja, untuk ibu hamil, untuk bayi, balita, dan anak untuk mencegah terjadinya stunting di Aceh. Dan yang terakhir, semoga pemerintah Aceh juga dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan, baik yang ASN maupun non-ASN, termasuk tenaga kontrak, tenaga bakti, dan lainnya. Sehingga tenaga kesehatan dapat memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang baik untuk masyarakat Aceh. Hadirin dan pemirsa di seluruh tanah air, kita masih berada di debat kedua Pilkada Aceh tahun 2024. Dan kita masuki segmen kelima. Jika di segmen 4 yang lalu yang bertanya adalah calon gubernur, maka di segmen kelima ini yang akan bertanya adalah calon wakil gubernur. Durasi bertanya juga sama, 60 detik. Pertanyaan tersebut boleh dijawab oleh siapa saja, baik gubernur maupun calon wakil gubernur dengan durasi 120 detik. Selanjutnya pasangan calon yang bertanya diberikan kembali waktu 60 detik untuk menanggapi. Dan paslon yang menjawab menanggapi kembali selama 60 detik. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2,
bertanya ke pasangan calon nomor urut 1. Waktu bertanya 60 detik, dimulai saat berbicara. Terima kasih. Menurut paslon nomor 1, apakah tata kelola pemerintahan Aceh dapat menjadi salah satu faktor terhambatnya investasi dan peningkatan ekonomi Aceh jadi terlambat? Bagaimana paslon nomor 1 mengatasinya? Terima kasih. Waktu masih ada Bapak, tidak dimanfaatkan? Cukup. Baik. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 kami persilakan untuk menjawab. Waktu 120 detik dimulai saat berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya coba menanggapi masalah tata kelola pemerintahan. Kita mengatakan bahwa semua sistem, semua aturan, mekanisme, SOP kalau kita jalan, tidak ada kendala. Ini tergantung pada mindset. Ini yang perlu kita perbaiki ke depan. Kita harus fokus membenahi yang belum clear. Investasi itu butuh kemudahan, butuh kejelasan. Justru itu bagi saya, ke depan ayo kita bersama menata yang penting, yang sangat penting, tata kelola pemerintahan harus kita perbaiki. Demi kebaikan dan kesejahteraan, kita harus memangkas jarak yang rentang proses yang lama, ini harus kita pangkas. Tetapi tetap berpedoman pada aturan dan mekanisme yang berlaku. Kemudian juga tentu ketika bicara tentang tata kelola pemerintahan, kita harus menjadikan pelayanan publik menjadi yang terbaik tentunya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengamanahkan kepada kita bagaimana asas tata kelola pemerintahan itu, yang berkeadilan, yang taat hukum, yang partisipatif, yang kemudian juga mengikut sertakan pemerintah dan juga di segala level untuk menciptakan pelayanan yang baik. Dan tentu juga ini kita berharap memperpendek apa yang menjadi kesulitan-kesulitan kita selama ini dalam hal mendatangkan investor. Waktu habis. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 2, silakan Anda menanggapi atas jawaban yang telah disampaikan. Waktu Anda 60 detik, dimulai saat berbicara. Iban, ditanya hana nyambung dia tanya. Katanya lain jawaban. Katanya investasi, katanya pemerintah Aceh. Allah Allah. Terima kasih. Terima kasih, kami menambahkannya. Pertama sekali bahwa kita tahu saat ini yang disulitkan tentang perizinan. Kami berkomitmen ke depan seluruh investor yang masuk ke Aceh, semua kami permudah. Masalah perizinan kami pastikan, masalah hukum dan juga yang paling utama adalah keamanan dan kenyamanan mereka dalam berinvestasi di bumi Serambi Mekah ini. Itulah, terima kasih. Masih ada waktu Pak, 4 detik lagi. Baik, selanjutnya kami persilakan kembali pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi sekali lagi. Waktu 60 detik dimulai saat berbicara. Tadi entah saya yang salah entah mereka. Yang mereka pertanyakan tata kelola pemerintah. Akhirnya lari ke investasi. Ini aneh. Saya pikir bahwa siapapun ke depan, bahwa kita harus berkomitmen mempermudah, ramah terhadap investasi. Itu adalah komitmen kami. Baik perizinan, kepastian hukum, kejelasan lahan. Sudah saya jelaskan tadi. Tapi tadi itu tata kelola yang dia tanya. Ini saya... Ya, maka tentu untuk memperkuat kalau memang berbicara tentang investasi, kita
akan membangun dan meningkatkan infrastruktur utama pendukung investasi seperti memperkuat pelabuhan, bandara dan juga jalan. Kemudian juga memperkuat akses terhadap permodalan sekaligus mengembangkan regulasi pro investasi dan tidak lupa untuk memperdayakan SDM lokal. Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 bertanya ke pasangan calon nomor urut 2. Waktu bertanya 60 detik dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan perdamaian dan reformasi hukum, keberadaan BRA, Badan Reintegrasi Aceh, sangatlah penting. Hingga saat ini masih banyak masyarakat korban konflik dan ex-kombatan yang belum mendapatkan keadilan pasca perdamaian. Berdasarkan Konun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Mualim sebagai Ketua KPA memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan Ketua BRA. Sejak tahun 2017 hingga 2024, pagu anggaran BRA mencapai lebih dari 1,5 triliun rupiah. Pertanyaannya, sejauh mana tanggung jawab Anda terhadap penyimpangan anggaran publik yang terjadi di Badan Reintegrasi Aceh? Terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Masih ada waktu, Bapak? Oh. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan untuk menjawab. Waktu menjawab 120 detik. Dimulai saat berbicara. Terima kasih. BRA memang kita tahu adalah wadah daripada perjuangan. Wadah daripada mantan kombatan. Tetapi dalam penyelenggaranya, yang lagi hantu bawa kaya. SKPA Sabah, Sekretariat Sabah, Ketua BRA semacam. Inilah yang perlu kita sikapi untuk masuk ke BRA supaya lancar. Sinkronisasi antara ketua dan sekretariat dan KPA tidak nyaman. Masing-masing ada kepentingan. Yang intinya ketua BRA selalu tidak dapat menjalankan semua program. Ada 1 tahun 2012 sampai anggarannya mati total. Karena apa? Semua ada kepentingan di situ. Itu yang perlu kita jelaskan, perlu kita ketahui adalah dana usul sudah terbagi 5. 1 antaranya untuk mantan kombatan. Nah, bacuran jauh mantan kaidra apa rasa? Kiban 4 sejahtera mantan kombatan. Jodoh pilih lo untuk yang nawai tu nyal dia dah berpegat. Polkan no, lihat mantan kombatan. Usus yang dijanjikan oleh pusat 1% untuk mantan kombatan. Harap pucet angin. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak yang ditambahkan. Baik, terima kasih. Badan Reintegrasi Aceh ini adalah wadah turunan daripada undang-undang pemerintah Aceh. Semua yang tergabung di sini bukan hanya kombatan GAM saja yang diperhatikan di sini. Harus memahami bahwa seluruh korban konflik di disinilah tempat pengaduan mereka. Dan selama ini pun disalurkan sesuai aturan. Kalau ada yang menyimpang, silakan. Waktu habis, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya pasangan calon nomor urut 1, silakan Anda menanggapi atas jawaban yang telah disampaikan. Waktu 60 detik dimulai saat berbicara. Kanun BRA dari 2015, bicara sinkronisasi sekarang. Ini hal yang luar biasa telatnya. Kita ingin tentu korban konflik, mantan kombatan betul-betul merasakan kesejahteraan dengan dana yang lebih dari 1,5 triliun tersebut. Bukan malah kemudian ada penyelewengan keuangan yang menyebabkan ada yang masuk ke penjara. Ini tentu kita berharap ke depan BRA itu benar-benar menjadi Badan Reintegrasi Aceh yang bermanfaat. Karena ini badan yang sangat strategis untuk bagaimana korban konflik dan juga mantan kombatan menjadi terperhatikan, menjadi sejahtera dan sesuai juga dengan amanat
Undang-Undang nomor 11, Undang-Undang nomor 6, nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Waktu habis. Berikutnya kami persilakan kembali pasangan nomor urut 2 untuk menanggapi sekali lagi. Waktu menanggapi 60 detik dimulai saat berbicara. Oleh karena itu, jika diizinkan Allah nanti kami memimpin, itu kami perbetul. Nyopat nacut Bang Bustami. Padiga talake supaya SKPA dan Ketua Sekretariat untuk digantau. Pajak kantor Berotha. Empat nama. Waktu itu gurunya jadi PJ Gubernur. Tidak ada sama sekali. Jadi untuk tacok sikapi ini harus kita sama-sama merujuk kepada pusat. Supaya ini betul-betul serius, baik ramai lagi jamun. Yokan ramai untuknya hek tu. Siapa saja yang jadi ketua BRA nanti akan kita pastikan butir-butir MOU yang sudah kami tanda tangani antara RI dan GAM. Oke, hadirin dan pemirsa berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh. Dan yang telah saling adu pertanyaan dan tanggapan. Dan segmen berikutnya yaitu segmen terakhir. Kita akan mendengarkan closing statement dari kesimpulan dari kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Apakah saya sudah terdaftar sebagai pemilih? Biar tahu, coba cek nik kamu. Pastikan nama kamu terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Kalau belum, Pilkada Aceh semakin dekat. Cek sekarang. Saya sudah terdaftar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kimaceh.kpu.go.id. Hadirin dan pemirsa di seluruh tanah air, kita tiba pada segmen ke-6, yaitu segmen terakhir dalam debat kedua, calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh, Pilkada 2024. Segmen terakhir ini masing-masing calon akan menyampaikan closing statement atau kesimpulan dengan waktu selama 120 detik. Langsung saja kami persilakan pasangan calon nomor urut 2, waktu Anda 120 detik dimulai saat berbicara. Closing acara debat dengan pantun. Cantik sendang putri Melayu, menata bunga di atas dandang. Rakyat Aceh bersatu padu, kita hancurkan mafia tambang. Masyarakat Aceh yang kami cintai, baik yang ada di Tanah Gayo ataupun yang ada di Aceh Tenggara dan Barsela dan Aceh Timur. Kami berdua mari membangun Aceh ke depan, kita selamatkan Aceh ini menjadi Aceh yang tidak tertindas dan tidak dirampok dengan kekayaan alam. Seperti pepatah Gayo mengatakan, ku atas mu pucuk lemi, ku dayuh menjantan tege. Karena itulah kita bersatu berdua, mari kita wujudkan Aceh ke depan yang islami dan sesuai amanah ulama yang kami temui tadi pagi, yaitu Abu Mudi. Berpesan kepada kami yaitu tegakkan syariat Islam di bumi Aceh ini dan selamatkan Aceh ini di tangan kalian.
Satu lagi pesannya adalah tingkatkan ekonomi untuk rakyat Aceh. Kami berdua berkomitmen sesuai dengan pesan ulama kita itu akan menjalankan Aceh ini ke depan lebih baik hingga bisa terwujud Aceh ini menjadi negeri baldatun thayyibatun warabbul ghafur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu Bapak, ingin ditambahkan? Cukup? Ya. Baik, selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 1. Waktu 120 detik dimulai ketika berbicara. Kita tidak bisa menutup mata. Masih banyak generasi muda yang belum menikmati pendidikan tinggi. Masih ada angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan yang layak. Dan rakyat di desa-desa belum mendapatkan sentuhan layanan kesehatan yang prima. Ke depan tidak boleh ada lagi masyarakat yang kelaparan, anak-anak putus sekolah, ibu-ibu hamil tidak mendapatkan nutrisi, dan generasi muda tidak mendapatkan akses pekerjaan karena tidak ada orang dalam yang membantunya. Jika kami diberikan kesempatan memimpin, insya Allah kita akan berjuang bersama-sama untuk membantu mereka supaya memiliki masa depan yang lebih menjanjikan. Sudah saatnya kita memperteguh kembali adat Mbak Potumruhum, hukum Mbak Siakwala, kanun Mbak Putroprang, resam Mbak Laksamana. Maka saat ini Aceh butuh pemimpin, bukan pemimpi. Pemimpin hakiki adalah pemimpin yang kompeten dan ahli. Sebagaimana dikatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila kekuasaan, urusan diberikan kepada yang tidak ahli dan kompeten, maka tunggu kehancurannya. Kita tidak ingin bangsa kita hancur. Mari, mau kita adalah pemimpin yang mampu dan bermutu, yang cerdas dan berkualitas. Mari kita menyatu untuk nomor 1 di tanggal 27 November yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh pemilihan tahun 2024. Baik, dan dengan berakhirnya closing statement tadi, maka selesai sudah debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh Pilkada tahun 2024. Harapannya debat ini dapat menjadi referensi bagi seluruh masyarakat Aceh untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Aceh 5 tahun ke depan. Pastikan Anda datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Pilkada Tapekong, Aceh Mulia. Saya Romi Zuliansa. Dan saya Ida Almadani. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pilih pemimpin baru, gunakanlah hak suaramu, suara dari kita bersatu, demi Aceh masyhur, langsung